berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi supaya kekebalan tubuh bisa meningkat, imun tubuh bisa meningkat dan sebagainya. Itu perlu dilakukan supaya kita tidak akan banyak mengalami tekanan batin yang luar biasa. Sama dengan orang yang mau ujian ya. Biasanya ujian itu kan seorang mahasiswa yang mengikuti ujian itu stres atau cemas, jangan-jangan dia tidak lulus atau jangan-jangan dia gagal. Tapi kalau dia misalnya dia menghadapi ujian, kemudian dia belajar sungguh-sungguh, kemudian dia berserah diri kepada Allah dan berdoa, saya kira bisa mengurangi stresnya itu daripada mahasiswa yang menyerah saja tanpa ada usaha, tanpa belajar dan sebagainya, kemudian menyerah untuk melaksanakan ujian, ya terserah ujian gagal atau tidak dan sebagainya dan tidak belajar. Saya kira itu lebih tinggi stresnya dibanding dengan yang sudah berusaha. Oleh karena itu bagi masyarakat untuk menghindari stres, atau mengurangi stres, ikutilah protokol pencegahan COVID-19 ini, yaitu jaga jarak, tinggal saja di rumah, kemudian pokoknya apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itulah yang kita laksanakan, kemudian kita tawakal, berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari bahaya COVID-19 ini. Iya. Ya. Baik Pak, kira-kira sebanyaknya dari masalah-masalah yang dapat mengganggu pikiran mereka, salah satunya ini dari mahasiswa ya. Seringnya mahasiswa yang mengalami stres, kemungkinan juga pekerja-pekerja pada masa pandemik ini mereka takut akan kehilangan lapangan kerja mereka terutama. Kira-kira dampak negatifnya dari stres ini sendiri, apakah stres ini memiliki dua dampak mungkin, dampak positif dan negatif, atau hanya akan berdampak pada negatif saja? Yang membuat stres bagi para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, yang sudah di PHK, masyarakat yang tinggal di rumah sudah tidak ada pekerjaan, ujung-ujungnya adalah stres karena tidak akan ada rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya, mungkin akan berkurang. Padahal Allah menjamin setiap orang pasti ada rezekinya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar tentang rezekinya. Artinya kalau kita ini menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjamin rezekinya akan datang melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi itulah. Jadi sebenarnya tidak usah stres bagi yang tidak ada pekerjaan, karena kita serahkan pada yang penting kita akan berusaha dan sedapat mungkin sesuai kemampuan kita berusaha, lalu semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zat yang maha kaya yang memberikan semua keperluan kita di atas dunia ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang membuat kita stres itu. Ya. Yang penting kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan sebagainya. Insya Allah kita bisa terpenuhi semua kebutuhan kita. Iya. Begini Pak, banyaknya kejadian stres di kalangan masyarakat, kalangan remaja ini, dampak terburuk dari stres itu sendiri bagaimana Pak? Apakah dia akan menyebabkan seseorang ini, dilihat dari sisi konselingnya ya, sebelum dilakukan konseling mungkin bahwa masyarakat ini atau remaja ini dia mengalami stres tingkat berat. Kira-kira dampak dari terjadinya stres ini apa? Dampaknya sebelum dilakukan konseling kira-kira dia akan berdampak buruk atau Iya, jelas dampak buruknya paling dia akan bunuh diri, dia akan putus asa dan sebagainya. Biasanya orang yang stres berat itu berpengaruh pada jasmaninya dan bisa saja menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Mungkin penyakitnya itu tidak terlalu berat, tapi karena sudah stres yang bertubi-tubi, tingkat dewa istilahnya, maka stres itu bisa memicu penyakit-penyakit yang lain akan timbul. Pada akhirnya kalau misalnya dia sudah tidak ada jalan keluar lagi, maka mudah saja dia putus asa dan bisa bunuh diri dan sebagainya. Dan itu suatu hal dalam agama kita suatu hal yang haram ya, yang tidak
tidak diperbolehkan sampai bunuh diri. Oleh karena itu, carilah sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk bisa mengatasi stres ini. Berkonsultasi dengan mungkin pemuka agama, pada konselor, pada psikolog, pada tenaga-tenaga ahli yang bisa menetralisir kegalauan, kegelisahan dan kecemasan kita itu. Jangan sampai terjadi itu hal-hal yang buruk seperti itu, sampai bunuh diri dan sebagainya. Dan itu yang perlu dijaga betul. Ya. Berarti dampak buruknya dari terjadinya stres ini, teman-teman pemirsa, dampak buruk dari terjadinya stres ini mungkin dapat menyebabkan sampai terjadinya adanya kematian atau bahkan menyebabkan terjadinya bunuh diri ya Pak. Ya. Nah kira-kira dari bimbingan konseling sendiri, Bapak sebagai seorang yang konselor, kira-kira langkah, kan kita akan menggunakan metode REBT dalam menangani gejala stres pada seseorang. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan Pak metodenya untuk menjalankan REBT ini bagaimana? Kira-kira pasiennya atau mungkin orang yang mengalami stres akan diberikan arahan atau seperti apa? Ya, inti dari pendekatan REBT itu adalah teori ABCDEF sebenarnya. ABCDEF. Apa itu A? Antecedent. Antecedent itu peristiwa yang memicu, artinya peristiwa yang dihadapi. Misalnya sekarang, peristiwa yang dihadapi itu adalah COVID-19. Ya. Bagaimana belief? Belief itu terdiri atas dua, belief irasional dan belief rasional. Ya, BIR dan BR. Belief rasional menganggap bahwa COVID-19 ini memang suatu yang tidak bisa dihindari juga dan disikapi dengan baik. Ya. Artinya sesuai dengan anjuran bagaimana kita menghindari atau mencegahnya. Tapi kalau belief irasional, oh ini suatu hal yang sudah mematikan, ini suatu hal yang sangat membahayakan, ini sehingga bisa menimbulkan stres. Sehingga konsekuensinya ada konsekuensi emosional dan ada konsekuensi perilaku. Konsekuensi emosional kalau dia BIR atau belief irasional, maka konsekuensi irasional adalah dia sudah tidak mau makan, dia sudah tidak mau tidur, dia mungkin sudah tidak bersemangat lagi, lemas dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, kalau dia rasional menyikapi pandemi COVID-19 ini, dia sikapi dengan rasional, ya, bahwa ini perlu dihadapi dengan jangan dipandang enteng, tapi juga harus hati-hati dan perlu dihadapi dengan penuh pencegahan yang dianjurkan. Maka konsekuensi emosionalnya dia tidak terlalu stres, dia tidak terlalu tertekan, dia terlalu gelisah, galau dan sebagainya. Ya. Nah, lalu untuk pendekatan konselingnya, maka kepada orang ini yang memiliki belief irasional, keyakinan irasional atau berpikir yang irasional, itu perlu di counter, perlu didebat pikiran-pikirannya. Mengapa dia harus berpikir rasional seperti itu? Ini ternyata COVID-19 itu juga tidak berbahaya, karena ternyata ada yang sembuh, ada yang sembuh. Tidak semua yang kena virus corona ini tidak semuanya meninggal kan? Yang mungkin sudah karena ajal dia sudah meninggal, tapi masih banyak orang yang selamat dari situ. Nah, jadi dia tidak berpikir yang irasional. Kalau berpikir rasional, ini bahaya sekali. Ini pasti bahwa saya sudah kena ini, pasti akan meninggal ini. Nah, itu yang lebih menimbulkan stres yang luar biasa pada dirinya. Oleh karena itu perlu dihantam atau didebat pikiran-pikiran yang irasional supaya menjadi rasional. Begitu. Jadi untuk pemirsa di rumah dan yang sedang menyaksikan live kita pada hari ini, berpikirlah secara rasional, jangan menggunakan pikiran yang irasional. Iya Pak, lanjutannya mengenai ini katanya ada metodenya itu ada A, B, C, D, E sampai F. Nah kira-kira untuk kelanjutannya itu entah E-nya itu untuk apa? Apakah poin penting dari
penanganan metode ini apakah hanya di belief-nya atau bagaimana? Ya. Jadi intinya teori ABCDEF ini, A itu adalah peristiwa yang dihadapi oleh seseorang, ya. Iya. Apakah itu peristiwa yang membuat dia bermasalah dan bagaimana sikapnya terhadap peristiwa itu. Katakanlah sekarang A itu adalah COVID-19. Nah, lalu B belief, bagaimana keyakinan kita terhadap COVID-19 ini. Berbahaya sekalikah atau masih bisa dicegah? Iya. Kalau dia berpikir rasional, maka COVID-19 ini masih bisa dicegah dengan berbagai macam cara. Tapi kalau dia berpikir rasional, wah ini bahaya sekali, pasti akan mematikan dan sebagainya, dan kita tidak bisa menghindari. Nah, akhirnya ada konsekuensinya akibat dari pemikiran yang irasional, dan pemikiran rasional itu bisa menimbulkan emosinya menjadi, kalau dia irasional berarti emosinya sudah tidak stabil, galau, cemas dan sebagainya. Nah, kemudian D, ya, ABCD, dispute itu artinya mendebat, perlu didebat pemikiran yang irasionalnya itu, bahwa ini mesti rasional, bahwa pemikiran Anda itu tidak rasional, ini buktinya. Nah, kita harus ada bukti-bukti bahwa ini pemikiran yang tidak rasional yang Anda gunakan. Oleh karena itu, dia harus kita kembalikan ke pemikiran yang rasional. Begitu dia kembali ke pemikiran rasional, maka ada efek. Artinya akibat dari pemikiran rasionalnya itu, akhirnya dia sudah lega, dan kemudian feeling, dia merasakan bahagia dalam kehidupannya. Sudah tidak ada tekanan, dia tidak galau, dia tidak cemas, tidak khawatir lagi. Nah, begitu itu. Akhirnya selamat, kayak begitu. Berarti dari semua metode yang digunakan ini, mulai dari A sampai F ini memiliki kesinambungan yang sangat erat ya, betul, Pak, mengenai pengatasan pemikiran yang tidak baik. Iya. Yang paling utama di belief itu, pemikirannya. Jadi kunci utamanya adalah belief. Bagaimana keyakinannya terhadap peristiwa yang memicu itu. Peristiwa yang memicu itu banyak. Antara lain misalnya COVID-19, tidak diterima kerja, gagal ujian dan sebagainya, semuanya itu peristiwa-peristiwa pemicu. Tapi bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa itu? Kalau Anda gagal misalnya, bagaimana Anda menyikapi kegagalan Anda? Apakah Anda merasa bahwa akan gagal seumur hidup? Kan tidak, toh? Mungkin satu kali Anda gagal, mencoba kedua kalinya mungkin akan berhasil, atau mencoba ketiga kalinya mungkin akan berhasil. Ya. Jadi kita yakinkan bahwa kegagalan itu tidak membuat Anda akan gagal seumur hidup. Kan ada yang, kalau begitu sudah orang yang gagal selama-lamanya. Nah, itu orang berpikir irasional. Ketahuan dia berpikir irasional. Ya. Dia harus di counter itu pemikiran seperti itu. Iya. Ya. Jadi dari semua metode yang digunakan, A, B, C, D itu merupakan suatu metode yang sangat berkesinambungan, di mana kata kuncinya adalah di belief. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak, kira-kira mengenai keadaan Bapak atau situasi Bapak saat ini yang sebagai konselor di masa pandemik, yang kita dianjurkan untuk tidak ada misalnya distancing ya, social distancing, tidak boleh bertatap, misalnya tidak boleh terlalu berdekatan, jaga jarak seperti ini. Kira-kira cara seorang konselor untuk mengatasi pasien atau seseorang yang mengalami stres di masa pandemik ini seperti apa? Jadi begini, kita sudah ada protokol ya, panduan bagaimana mencegah rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya. Yang membuat stres itu adalah karena kita mengatakan, kita berpikir bahwa ini adalah berbahaya, ini adalah mematikan dan sebagainya. Nah, kalau saya terus terang saja di lingkungan saya, Masjid Al-Muhajirin itu begitu pemerintah mengumumkan, MUI mengumumkan, Kementerian Agama mengumumkan bahwa dibatasi sholat berjamaah, Jumat juga sholat Jumat di rumah saja dan sebagainya. Sejak itu saya tidak lagi ke masjid. Bukan berarti saya
meninggalkan kewajiban saya ke masjid, tapi memindahkan kewajiban saya di masjid ke rumah, dan itu juga diperbolehkan atau bisa dimungkinkan dengan hadis Rasulullah itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi orang yang selalu misalnya yang masih tetap bertahan di masjid mengatakan bahwa masa masjid kita tinggalkan dan sebagainya, itu suatu pemikiran yang juga yang tidak yang perlu dihilangkan. Iya. Kita harus menjaga diri, berikhtiar, berusaha supaya tidak akan tertular atau terjangkiti oleh namanya COVID-19 ini. Iya, terima kasih Bapak. Baiklah, poin penting dari stres mengenai konseling ini kita akan menggunakan metode ABCD. Namun setelah itu kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Namun sebelum itu, untuk teman-teman jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, tetap di UNG TV. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password.
lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Baik, terima kasih karena masih stay di UNG TV. Pada kali ini di tangan saya ya, sudah terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penonton atau dari masyarakat seluruhnya yang menyaksikan live pada hari ini. Baik Pak, pertanyaan pertama itu dari Sri Suryaningtia AGKM. Beliau menanyakan bagaimana cara untuk mensugesti pikiran sendiri agar tidak terlalu merasakan stres atau bahkan bisa mengendalikan stres itu sendiri, bagaimana Pak? Iya. Sugesti ke diri sendiri itu kira-kira bagaimana Pak? Oke, jadi begini, berarti ini Sri ini mau mengkonseling diri sendiri ya. Iya. Tadi saya katakan bahwa kecenderungan manusia itu memiliki dua keyakinan irasional, keyakinan rasional. Iya. Nah sekarang kalau timbul keyakinan irasional, bagaimana bisa kita supaya mensugesti supaya jadi rasional? Ya. Saya beri contoh begini. Anda mungkin pernah terjun payung ya? Main terjun payung ya Pak? Oke. Kenapa orang terjun payung itu tidak stres, tidak khawatir? Nah, karena dia berpikir bahwa kalau dia jalankan prosedur yang sebenarnya, dia SOP-nya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dia tidak akan berbahaya. Ya, jadi dia berpikir rasional. Tapi kalau dia terjun payung, kemudian dia berpikir bahwa ini salah, ini akan membinasakan dia dan sebagainya, pasti dia membuat rasa khawatir yang luar biasa dan dia tidak mau terjun payung. Tapi kenapa orang bisa berani terjun payung? Karena dia bisa mensupport dan mensugesti dirinya sendiri, mensugesti jiwanya sendiri bahwa ini tidak berbahaya. Kalau Anda jalankan dengan sebaik-baiknya, ini prosedur SOP-nya, ya, SOP terjun payung kan jalankan pasti akan selamat. Ya, begitu. Jadi itu caranya menghilangkan keyakinan yang irasional itu. Ya. Satu contoh lagi, misalnya Anda ketakutan irasional pada anak. Ada anak yang ketakutan kamar gelap, ya. Sama sekali tidak mau masuk di kamar gelap. Dia takut luar biasa. Ya. Kita harus counter apa yang membuat dia takut di kamar gelap. Ya. Coba buktikan, ya. Buktikan apakah ada setan di situ. Kalau dia buktikan tidak ada, kenapa takut? Ya kan? Nah, jadi itulah. Oke, jadi kita bisa support, bisa kita sugesti jiwa kita untuk selalu berpikir rasional. Berpikir rasional, ini begini, berpikir yang positif. Iya. Ya, berpikir yang positif. Jadi itu jawaban dari Bapak. Untuk Sri Suryaningtia ya, Suryaningtia, maka kendalikan pikiran Anda, gunakan pikiran rasional, jangan gunakan pikiran yang irasional. Baik Pak, pertanyaan berikutnya dari RDI MHD ya, ini nama Facebooknya RDI MHD. Beliau menanyakan bagaimana agar mental tetap sehat dan waras di tengah pandemi corona ini Pak. Kemudian mohon penjelasannya Pak, saran Pak kalau bisa dari konselor bisa memberikan bimbingan konseling bagi masyarakat yang kena dampak khususnya pedagang-pedagang yang sekarang omsetnya lagi menurun. Jadi kira-kira bagaimana ini mentalnya untuk tetap terjaga terutama bagi pedagang-pedagang yang mengalami penurunan omset seperti itu Pak? Ya,
saya gunakan ini pendekatan agama saja ya, Iya. untuk bisa menenangkan atau membuat mental ini supaya tenang ya. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28 menyatakan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu menenangkan jiwanya dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. Itu kuncinya sebenarnya. Kita harus kembalikan kepada Allah, apalagi menghadapi COVID-19 ini. Bahwa semuanya itu adalah dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di langit, apa yang di bumi itu adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita selalu berzikir kepada Allah, maka insya Allah, karena tidak ada yang zat yang bisa kita gunakan, bisa kita tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang pamungkas saja sesuai ajaran agama, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah supaya hati menjadi tenang. Nah, kemudian untuk ini sebenarnya konselingnya itu untuk konsultasi kejiwaan ya, konseling. Tapi misalnya pedagang yang turun omsetnya dan sebagainya kan ujung-ujungnya kan mesti bagaimana cara mencari uang, bagaimana cara supaya meningkatkan pendapatan dan sebagainya kan. Nah itu perlu juga ada, bukan hanya konseling saja, tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain yang perlu dilakukan ya. Terutama bantuan-bantuan dari pemerintah lah itu. Ya. Oke, itu jawaban dari Bapak. Nah, kemudian Pak, ada pertanyaan berikutnya dari Bang Mail. Nah, Bang Mail ini pertanyaannya masalah mahasiswa pada saat ini, pandemik sekali ya. Beliau menanyakan bahwa bagaimana cara mengatasi nilai yang anjlok atau error karena ada dosen yang minta tugasnya diantar di rumahnya, Pak. Kira-kira bagaimana pemikirannya mengenai masalah tersebut? Begini, setiap mahasiswa harus taat kepada apa yang diatur oleh dosen. Ya, selama kita masih mahasiswa, tentu ikuti apa yang dianjurkan oleh dosen. Kalau saya memberikan tugas, saya berikan alternatif. Boleh Anda upload, boleh Anda kirim lewat email saya dan saya kirim email. Boleh lewat WA, boleh dikirim langsung dengan hard copy ke rumah. Nah, alhamdulillah ada satu mata kuliah ada tugas laporan itu sebelum terjadi gejolak COVID-19 sekarang ini sudah dikirim, sudah dibawa di rumah sehingga tidak ada masalah. Ada yang dikirim lewat email, jadi saya bisa memeriksa apa yang mereka tulis dan sebagainya. Kemudian saya pada waktu kuliah daring, saya diskusi dengan mereka. Tugas-tugas mereka itu saya uji satu persatu, saya bahas satu persatu. Apa yang kamu tulis, apa yang kamu bahas, apa kesimpulan Anda, gitu. Saya gunakan itu. Nah sekarang ini stres karena aturan dosen yang menyatakan bahwa tugas harus diantar di rumah. Begini, bilang saja bahwa belum ada waktu ke rumah, artinya masih dalam PSBB ini sekarang. Sehingga ada yang sudah pulang kampung kan, tidak mungkin dia akan ke rumah. Tapi mungkin bisa ada jalan keluar, misalnya tanya email beliau, nanti kalau sudah aman situasi sekarang ini, maka bisa hard copy-nya dikirim, diantar langsung ke rumah. Itu biasanya ada alternatif lagi. Artinya bagi saya tidak memberatkan mahasiswa apa yang mereka sanggupi, ya, asalkan mereka ada usaha, saya berikan kesempatan mereka untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Iya, jadi terima kasih untuk penanya Bang Mail. Jadi kuncinya adalah jika tidak bisa mengantarkan di rumahnya, silahkan tanyakan entah itu emailnya ataupun bagaimana cara lain untuk mengirimkan tugasnya ya Pak. Kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi Pak. Ini lebih lebih membuat stres lagi nih di kalangan masyarakat di masa pandemik ini.
Ini pertanyaan dari Bapak Muhlis Pateda. Beliau menanyakan bahwa kalau pengendalian diri karena dompet kosong kira-kira bagaimana Pak? Begini. Kira-kira pengendalian diri untuk dompet kosong ini seperti apa katanya Pak? Oke, kalau dompet kosong saya akan tunjukkan tempat uangnya di mana. Di bank, di koperasi, itu tempat uang. Iya. Jadi tidak bisa dikonseling. Anda misalnya yang punya dompet kosong lalu datang ke saya minta dikonseling supaya terisi dompetnya, tidak mungkin. Ya kan? Paling-paling saya akan mengatakan bahwa ini cara-cara mencari uang, ini cara-cara memperoleh uang, atau misalnya ada kesulitan uang, begini cara meminjam, ini syarat-syaratnya begini dan sebagainya. Tapi kalau dompet kosong saya tidak bisa memberikan konseling kepada mereka. Ya, kemudian ada lagi berikutnya Pak, dari pengendalian stres ini terdapat materi mengenai konseling, baik itu konseling dengan pakar maupun konseling dengan orang terdekat yang bisa dipercaya. Ya. Namun beberapa orang tidak mudah terbuka dengan hal ini. Ya. Biasanya bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan pasien atau orang yang sedang mengalami stres agar mau terbuka jujur kepada Bapak sebagai konselor? Oke. Jadi salah satu syarat konseling, keberhasilan satu konseling itu adalah keterbukaan dari konseli atau klien. Sama dengan seorang dokter yang mau mengobati seorang pasien, kalau dia tidak terbuka, dia tanya apa yang sakit dan sebagainya, lalu dia tidak buka kepada dokternya, pasti dokter juga tidak akan menemukan solusi masalah yang sebenarnya yang perlu dipecahkan. Begitu juga seorang konseli atau seorang klien yang datang lalu tertutup, tidak mau mengutarakan apa yang sebenarnya dirasakan, apa yang sebenarnya dia hadapi. Ya, tidak mungkin juga konselor bisa mengatasi masalahnya kalau dia tertutup. Oleh karena itu keterbukaan dalam arti keterbukaan yang sampai tidak bugil, ya, artinya keterbukaan dalam batas-batas tertentu. Kalau sudah masalah pribadi keluarga yang perlu ditutupi, perlu ditutupi, ya. Tapi kalau misalnya tentang ceritakan masalah sebenarnya apa yang terjadi, ya, ceritakan masalah, dia harus ceritakan runut, selengkap-lengkapnya dia ceritakan supaya konselor bisa menemukan ini akar permasalahan sebenarnya dan bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Jadi kunci dari kesuksesannya jalinan konseling ini adalah kejujuran atau keterbukaan dari klien. Nah, baik oleh konselor sendiri terbuka maupun lebih-lebih oleh keterbukaan dari konselor klien sendiri. Baik Pak, berikutnya lamanya karantina mandiri pada masa pandemi COVID-19 ini membuat beberapa masyarakat cenderung stres. Tidak tahu lagi harus melakukan kegiatan seperti apa di rumah. Kira-kira tips dari Bapak, hal-hal positif agar kita terhindar dari stres ini kira-kira bagaimana? Begini, harus ada satu penyaluran yang positif. Kami sendiri, misalnya saya sebagai dosen, sekarang bukan di karantina tapi harus stay at home, ya. Saya harus mencari kesibukan-kesibukan lain, kesibukan-kesibukan yang bisa membuat saya tidak stres, misalnya menanam bunga, menanam sayur-sayuran, menanam apa saja di rumah, bekerja ini, kan di rumah saja kan tidak hanya diam saja, tidak hanya tidur, kemudian bangun makan, tidur lagi, itu lebih membuat orang stres kalau begitu. Harus mencari istilahnya kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadi penyaluran. Daripada diam saja di rumah. Jadi saya kira begitu. Ya. Baik. Kira-kira Pak, dari masa pandemi COVID-19 ini, ya, kira-kira hal-hal yang bisa Bapak berikan atau tips-tips Bapak berikan untuk seluruh penonton pada siang hari ini ataupun masyarakat di seluruh Indonesia, ya, terutama yang menonton pada saat hari ini, kira-kira tips yang bisa Bapak berikan sebagai pencegahan terhadap stres itu kira-kira bagaimana Pak? Oke. Jadi sampai sekarang COVID-19 ini masih dalam taraf tanda-tanda berakhir belum, ya. Tanda-tanda berakhir belum. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa kemungkinan akhir tahun, ya, baru berakhir ini pandemi COVID-19.
Sehingga perlu ini perlu pencegahan dari, saya kira pengerapan PSBB oleh pemerintah sekarang, pembatasan jarak sosial, pembatasan sosial berskala besar ini lebih bagus. Cuma sekarang harus ada keadilan, artinya misalnya masjid dibatasi, mungkin toko-toko swalayan toko-toko dibuka, mall-mall dibuka. Iya. Ini kan pasar-pasar juga dibuka. Sebenarnya tidak jadi aneh ya, kalau misalnya hanya orang-orang yang berkumpul di masjid dibatasi, kemudian di mall-mall tidak dibatasi. Ya, ini masalahnya. Tapi saya kira pemerintah beritikat baik untuk mencegah seluruh masyarakat ini supaya tidak tertular, tidak terjangkit oleh virus corona ini. Oleh karena itu ada tips yang perlu, yaitu yang pertama jaga jarak. Ya. Silaturahmi itu sebenarnya boleh, tapi untuk sementara silaturahmi dengan berjabatan tangan perlu dibatasi. Saya kira silaturahmi dalam jarak 1 meter atau 2 meter dengan senyum sudah bisa silaturahmi itu ya, silaturahmi dan dengan tangan seperti ini ya. Kemudian bersuci atau membersihkan diri, menjaga kesehatan. Saya kira itu Islam juga sudah mengajarkan itu 5 kali dalam sehari semalam. Ya, kita harus bersuci, berkumur, membasuh muka dan sebagainya dengan baik. Kemudian menjaga pakai masker, ya, sebagainya, makan makanan yang bergizi, bernutrisi, kemudian ada olahraganya. Ya, saya kira juga apalagi masa sekarang Ramadan, ada malamnya kita kan berolahraga, di samping salat tarawih kan juga berolahraga. Itu ya, jangan diniatkan berolahraga, tapi salat tarawih, tapi manfaatnya ganda. Kita bisa sehat ya, karena ada gerakan-gerakan yang teratur, lalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terakhir selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu dijauhkan dari bahaya, baik bukan hanya virus COVID-19 saja, tapi berbagai macam bahaya yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Selalu kita berdoa supaya sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, pesan dari Bapak yang dapat kita ambil adalah tetaplah menerapkan pola hidup bersih dan sehat mengikuti anjuran pemerintah. Terima kasih Bapak, dan permohonan maaf kami kepada beberapa penanya yang pertanyaannya tidak sempat kami jawab. Mungkin bisa dijawab di laman berikutnya. Nah, topik ataupun materi dari pembahasan kita kali ini bisa Anda diskusikan langsung dengan narasumber kita, dan juga bisa materinya langsung di-download dia melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo, diakses melalui elearning.ung.ac.id. Sekali lagi, elearning.ung.ac.id, dengan syarat registrasikan diri Anda terlebih dahulu. Baik, yang dapat saya simpulkan pada pembahasan kita kali ini mengenai pengendalian stres pada masa COVID-19, tetaplah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian gunakan pikiran yang rasional, jangan menggunakan pikiran yang irasional. Ucapan terima kasih kepada Bapak yang hari ini sudah berkesempatan hadir, yang memberikan informasi mengenai konseling pada kita-kita yang di masa pandemi COVID-19 ini mengalami stres. Ucapan terima kasih juga kepada penonton setia UNG TV yang sudah menyaksikan live ini mulai dari beberapa jam yang lalu. Dan juga tidak bosan-bosan saya sampaikan kepada teman-teman, terus pantau media sosial UNG TV, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi yang pastinya akan memberikan edukasi kepada kalian semua. Baiklah, ucapan terima kasih juga saya, Putu Andika, mewakili semua kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.